Tahlilan hari ke-7 meninggalnya Sapri Pantun baru digelar kemarin, hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 atau 9 hari pasca Sapri tiada. Atas kesepakatan keluarga, momen tahlilan pun diundur menunggu Irma Suyatin pulang dari rumah sakit usai melahirkan anak keduanya. Irma melahirkan anak keduanya maju 3 hari, yaitu 15 Mei, akibat mengalami flek dari yang dijadwalkan sebelumnya, yaitu tanggal 18 Mei. Pengajian yang dihadiri keluarga dan juga sahabat pun berlangsung kusuk. Hingga hari ke-9 kemarin, keluarga Sapri mengaku sudah ikhlas menerima kepergian komedian tersebut. Namun, Irma sang istri masih merasa belum percaya jika sang suami telah tiada dan terasa masih menjalani syuting tapi tidak pulang-pulang. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل اياتي والذكر الحكيم وتقبل منا دعاءنا. Alhamdulillah ini malam ke-7 almarhum, dan alhamdulillah juga di 1 hari sampai 7 malam ini kita hatam Quran sampai 5 kali buat almarhum. Saya pribadi sebagai adik dan keluarga juga yang lain masih merasa kehilangan di 7 hari ini. Cuman alhamdulillah berkat banyak sekali teman-teman almarhum, teman-teman saudara pada datang ke sini untuk mengasih support lah, bantuan moral, ya kan, biar lebih kuat lagi. Alhamdulillah kita keluarga pelan-pelan juga udah terima lah, ikhlas lah, mungkin ini udah kehendak Allah. Sampai sekarang masih belum percaya, masih nguatin diri. Jadi saya tuh mikirnya tuh dia lagi syuting aja sampai sekarang nih, beneran. Cuma pas malam kok belum balik ya, gitu. Kalau malam aja sering berasa. Ya udahlah, Bismillah kita harus kuat gitu loh. Irma yang mengikuti tahlilan 7 hari meninggalnya suami tercinta rupanya tidak ditemani Irsan Muhammad Kahfi, anak kedua mereka yang baru dilahirkan tanggal 15 Mei lalu. Ya, Irsan Muhammad Kahfi yang notabene adalah nama yang diberikan oleh Sapri sendiri dengan berat 2,4 kg dan panjangnya 48 cm, hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat bilirubin yang belum normal hingga menyebabkan tubuh Irsan menguning. Jika proses pemulihan berlangsung cepat, rencananya besok Jumat tanggal 21 Mei, Irsan baru diperbolehkan pulang. Nunggu hasil itu aku juga dari dokternya, pokoknya hasil bilirubinnya apa aku juga nggak ngerti bahasa gitunya, dokternya bagus baru Dede boleh balik. Oh, jadi
memang adik bayinya emang belum boleh pulang sama dokter karena ada masih kuning gitu, jadi perlu masih ada penghangatan lah bahasa dokter, saya nggak tahu. Jadi yang jaga sekarang memang langsung dari dokternya, langsung dari yang ahlinya lah. Dan jadi asinya, jadi tadi siang itu Kak Irma ngirim asinya ke rumah sakit karena kan dekat rumah sakit kan, rumah sakit Kartini dari rumah paling 2 menit lah. Jadi tadi siang atau tadi menjelang siang tuh Kak Irma ngambil asi, diantarin sama adiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi sementara emang belum boleh pulang, insya Allah pulang tuh hari Jumat. Alhamdulillah lahir sehat, beratnya 2,8, panjang 48 cm. Namanya Irsyan Muhammad Kafi. Itu Oke. Iya. Ibu yang ngasih nama. Itu papanya. Kemarin kan ya aku bilang itu dia emang udah nyiapin nama. Irsyannya itu nama aku, nama dia sama nama Serin. Iya. Irma Sapri Serin, terus Muhammad Kafi ya nama dedeknya. Mirip papanya. Mirip banget papanya, bener. Sampai di ruang operasi aja aku diledekin sama dokternya. Masak air nih, anaknya ganteng banget gitu. Dokternya, ya ampun, aku bilang dokter, aku bilang gitu, aku jadi ketawa pas padahal aku lagi yang gemeter kedinginan. Dia seneng banget, dia bilang aku punya jagoan, dia bilang. Pas di rumah sakit juga dia semangat, dia bilang aku mau sembuh, dia bilang aku mau nemenin jagoan aku lahir, kata dia gitu. Sebenarnya ini anak yang benar-benar nanti akan almarhum Bang Sapri ya. Karena Bang Sapri ini memang pengen banget punya anak laki gitu. Karena sebelum Serin lahir nih anak pertama, dia pengennya laki gitu. Sampai di rumah sakit Bang Sapri bilang semangat dol, waktu benar-benar mau kritis ya, benar kritis, semangat dol, kata semangat, gue pengen lihat anak gue lahiran. Menggelar tahlilan hari ke-7 Sapri Pantun tanpa dihadiri oleh Irsan yang masih dirawat di rumah sakit. Lalu, benarkah Irma merasakan kehadiran sosok suaminya saat melahirkan anak keduanya di rumah sakit? Benarkah keluarga Irma pun merasakan hal yang sama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gundah gulananya hati Irma Suyatin yang melahirkan anak kedua tanpa didampingi sosok sang suami tercinta Sapri Pantun yang telah tiada pada tanggal 10 Mei 2021. Ya, saat kalbunya masih diselimuti duka, Irma melahirkan buah cintanya dengan almarhum Sapri. Tapi siapa sangka pengalaman menggetarkan dibagi Irma saat dirinya tengah terbaring di rumah sakit usai melahirkan anak keduanya. Sekitar jam setengah 12 malam saat Irma tengah terbaring dan belum tidur, ia pun mengaku didatangi almarhum suaminya. Hanya sesaat ia melihat sosok suaminya lalu menghilang. Konon, Sapri muncul dengan menyunggingkan senyum khasnya. Mungkin kehadiran almarhum Sapri untuk menepati janjinya mendampingi istri saat proses melahirkan. Malam pertama di rumah sakit juga saya sempat ngelihat dia ada. Seolah hadir. Iya, pas udah operasi tuh saya di ruang rawat inap. Jadi saya kayak baru mau tidur gitu, kayak ada dia di depan saya, di depan kasur.
di ruangan itu. di ruangan itu. Kalau pesan cuma yang itu, gali ari-ari dede, gali ari-ari dede sebelah kiri ya mah gitu. Sama dede kalau tidur jangan deket kakak tidurnya guling-gulingan, takut dede ketiban. Ada juga satu yang saya tuh bingung gitu, dia megang perut. Dia bilang, "Dek, kalau udah lahir jangan memberatkan ya," gitu. Jangan, papa kok ngomongnya gitu sih. Itu yang saya ini bingung. Iya, saya mikirin jangan memberatkan mama gitu sih. Papa kok ngomongnya gitu sih, gitu ya. Kita ini bareng-bareng lah ya, kita jaga, kita rawat bareng-bareng anak-anak kita gitu. Iya, itulah penyemangat dia waktu sakit. Ayo sembuh Dol, gue pengen sembuh, gue pengen ngeliat istri gue lahiran, dia bilang. Iyalah bang, harus sembuh lah, kan tanggal 18 dikit lagi lahiran. Iya, harus sembuh. Jadi itulah beberapa kali ucapan yang disebut almarhum sebelum meninggal. Ya bisa dibilang berulang-ulang lah, setiap hari selalu ngomong itu gitu. Merasakan kehadiran suami tercinta di sisi ranjang rumah sakit, rupanya bukan hanya dirasakan Irma. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh adik Irma yang saat itu menemaninya di rumah sakit. Dalam penglihatannya, konon Sapri mengenakan busana orange Jakmania, klub sepak bola kesayangannya. Saya kan sama adik saya tuh ditemenin, gimana sih namanya baru operasi kan, tapi ya nggak tidur, merem-merem ayam gitu dah, ngelihat dia ada di situ. Untuk menemani ya Bu. Makanya saya bilang, saya negur, "Pak, kamu di sini," gitu. Maksudnya kesini. Senyum, iya senyum, pakai baju Jakmania. Saya lihatnya oranye, dia cinta banget kan. Iya. Cinta banget sama Persija, pakai baju itu. Emang bukan mimpi sih, sebenarnya saya cuma lihat, emang cuma sekilas tuh, udah senyum dia langsung, ya udah ya gitu aja kan, cuma kayak bayangan gitu. Itu pas kamu lihat. Iya, pas malam sekitar jam 11:30 saya lagi di ruang rawat sama adik saya juga nggak tidur, cuma dia nggak tahu, saya nggak bilang sama dia, saya ngeliat. Tapi ternyata nih adik saya juga ngerasain. Iya, ternyata adik saya pun tahu ada dia katanya, cuma nggak mau ngomong sama saya gitu, takut saya gimana. Enggak lah, saya bilang gitu. Iya, jadi saya nggak bilang sama dia, takutnya adik saya takut atau gimana gitu ya. Ternyata enggak, dia juga ngerasain. Gitu, ada. Dia bilang, "Kemarin papa ada di sini." Gitu. Di deket ini mama. Katanya di deket kasur mama. Merasakan kehadiran sosok almarhum Sapri usai persalinan sesar anak keduanya, lantas seperti apa kenangan Irma akan sosok suaminya yang telah tiada saat hari ini putri kesayangannya Sherin berulang tahun ke-9? Benarkah Sapri telah merencanakan kejutan khusus untuk ulang tahun putrinya jauh-jauh hari sebelum ia jatuh sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mengungkap pengalaman didatangi sosok almarhum Sapri usai persalinan anak keduanya di rumah sakit, Irma juga mengisahkan besarnya cinta almarhum terhadap putri mereka Sherin yang hari ini berulang tahun ke-9. Sebagai wujud rasa cintanya kepada Sherin, Irma mengaku sang suami selalu mengabulkan permintaan Sherin untuk merayakan ulang tahunnya setiap tahun.
Untuk memeriahkan perayaan ulang tahun putrinya, almarhum biasanya memberikan kue ulang tahun juga menghadirkan badut. Tetapi di ulang tahunnya kali ini merupakan ulang tahun pertama Sherin tanpa sosok ayah tercinta. Saat ia masih diselimuti rasa duka, keluarganya memberi penghiburan dengan memberikan kado. Ini foto-foto Kak Sherin waktu ulang tahun. Bisa kita lihat. Bisa, boleh. Nih Kak Sherin ulang tahun ketiga, dia kepengen kayak Masya katanya. Iya, Masya and Bir. Dan Bang Sapri tuh selalu ngusahain kalau anaknya pengen sesuatu. Tuh, katanya dia, biarin deh papa yang jadi bearnya. Anak ya. Katanya gitu, padahal ada bearnya si Sherin takut sama bearnya, jadi udah papa aja bearnya dah dek, katanya gitu. Ini Frozen. Iya, requestnya beda-beda. Sherin juga begitu banget disayangi sama almarhum, sampai dia mau setahun 2 tahun tetap selalu dirayain. Setahun aja dirayain, kita panggil sulap, kita panggil badut, tuh almarhum gak pernah ketinggalan. Setahun sekali pasti dirayain. Nah, dengan masih keadaan seperti kayak gini, masih masih merasa duka lah buat keluarga, ya mungkin nanti kita keluarga pasti ngasih hadiah gitu, kado, kue, kita udah ada gitu kan buat Sherin. Cuman nggak seperti almarhum ada gitu. Begitu meriahnya kita undang sana sini, dikasih makanan sama Sherin, oh seneng banget dulu lah Sherin tuh. Mendapat kado dari keluarga besarnya tanpa kehadiran sosok ayah tercinta tentu mengukir kesedihan dalam kalbu Sherin. Apalagi jauh sebelum Sapri jatuh sakit, mereka pun sudah berencana untuk membuat surprise ulang tahun dengan merayakan bersama adik bayinya di rumah sakit. Pasalnya, saat itu Irma mendapat tanggal persalinan dari dokter di tanggal 18 Mei. Namun rencana tersebut mundur 3 hari karena Irma mengalami flek. Tapi rupanya rencana mereka berbeda dengan skenario yang sudah ditetapkan sang Hali. Iya, dia yang rencana berdua. Sherin bilang sama papanya kan. Iya, dia bilang, kan pas ulang tahun ada di rumah sakit sayanya gitu. Jadi dia mau ulang tahun di rumah sakit gitu, nemenin dedenya lahiran. Anak saya yang pertama kan Kak Sherin, bulan ini 9 tahun, di tanggal 20 dia ulang tahun. Dia udah punya rencana kalau aku ulang tahun kan mama lagi di rumah sakit. Aku kan rencananya sesar tanggal 18 ya mas. Kalau tanggal 20 berarti mama masih di rumah sakit. Aku mau beli kue ulang tahun sama papa ke rumah sakit gitu, nemenin mama sama dede sebelum papanya sakit.